Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi, walaupun menghasilkan uang, tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan, sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan. Dia bagaikan orang makan yang pernah merasakan kenyang dan nikmatnya makan. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri, orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Kita harus melatih hati kita agar tidak terlalu sensitif. Hati yang terlatih dan kuat, akan terpelihara dari segala macam bentuk dendam kesumat. Di antara yang membuat kita dihargai orang lain adalah, karena Allah masih menutupi aib, keburukan, dan kekurangan kita. Jadikanlah setiap kritik bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya. Orang yang suka mengadu domba, dia meniru cara setan ketika menggoda manusia, agar saling bermusuhan. Kala musibah datang menimpa, maka segera kenakan pakaian sabar. Dengan sabar musibah yang terjadi, akan membuka jalan bagi datangnya nikmat. Putuskan setiap harapan selain kepada Allah, putuskan setiap kerinduan selain rindu ingin berjumpa dengan Allah. Kesempatan untuk memperbaiki diri senantiasa terbuka lebar. Hanya saja ada yang bersegera, terlambat, menunda-nunda, bahkan lari darinya. Orang jahat bukan hanya para pembunuh, orang yang bermuka dua juga sangat jahat, sebab ia mampu menghancurkan negara yang kuat sekalipun. Jujur kepada diri tak berharap orang lain menilai lebih dari kenyataan, adalah kunci ketenangan diri. Jangan gadaikan diri dengan menipu diri. Mengobrol janji adalah mudah, menepati janji adalah amanah. Janganlah mudah berjanji, dan ingatlah, ingkar janji adalah ciri orang munafik. Seringkali kita egois, hanya mau mengingatkan orang lain, namun enggan menerima masukan dari luar, padahal hal itu adalah kebaikan juga. Kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain, yang akan menyebabkan seseorang kehilangan jati diri dan kemuliaannya. Berbuat kebajikan bagi seorang hamba ikhlas adalah, dengan menyembunyikan amal dari pandangan manusia, seperti dia sembunyikan aib-aibnya. Ilmu yang benar akan membangkitkan sifat tawadu. Seorang alim semakin bertambah ilmu semakin sadar akan luasnya ilmu Allah. Menyibukkan diri dalam aktivitas ibadah, merupakan obat mujarab bagi seseorang yang ingin bangkit dari kesedihan berkepanjangan. Beruntunglah wanita solehah, karena menjadi cahaya bagi keluarga, dan melahirkan generasi dambaan, kelak dia akan menjadi bidadari surga. Kalau hati kita bersih, tak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun. Kemerdekaan hakiki adalah, bila kita tidak diperbudak keinginan dipuji, dihargai, dihormati, dibalas budi oleh orang lain. Kemerdekaan adalah milik orang yang ikhlas. Hawa nafsu adalah kendaraan setan, orang yang mengikuti hawa nafsunya akan terhalang untuk berbuat amal soleh yang Allah ridhai. Biasakanlah untuk jujur,
karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah. Tidaklah berguna uang, harta, dan kebahagiaan kita, jika orang-orang di sekeliling kita masih menderita karena teraniaya oleh perilaku kita. Ladang untuk berkarya amatlah luas, hiduplah dengan menjaga kebersihan hati, maka hidup ini akan menjadi indah dan penuh makna. Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga, keturunan, dan lingkungan adalah keindahan akhlak kita. Orang yang ingin cepat menikmati hasil, tanpa mempedulikan proses, cenderung kehilangan arah, sebab dia selalu dipermainkan keraguan. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Keikhlasan menjadikan pribadi menjadi lebih berani, kokoh, tegar, dan penuh dengan cahaya keindahan. Tindakan tepat menghadapi pemimpin yang zalim adalah dengan sabar, yaitu tidak mematuhinya ketika diperintah berbuat durhaka. Bangunan tanpa pondasi akan roboh, demikian juga hidup. Kita tidak akan hidup sukses, tanpa melakukan ibadah dengan niat benar, dan sesuai contoh Rasulullah. Kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin, bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Semakin banyak keinginan duniawi, semakin mencuri pikiran, waktu, tenaga, dan kebahagiaan kita, padahal kebahagiaan dan kecukupan adalah milik orang yang bersyukur. Sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai. Bukan untuk terlena, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Hendaklah kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya menemui saudara kita, dengan wajah yang berseri. Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, sebab itu adalah amal soleh. Dan Allah melarang kita bergantung pada ikhtiar, sebab hanya kepada Allah kita bergantung. Sempurnakanlah ikhtiar, dan janganlah menjadi takabur, manakala ikhtiar itu berbuah sukses, karena sukses adalah karunia Allah semata. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sebuah perpecahan, maka kunci menghindari perpecahan adalah mensyukuri perbedaan. Berbahagialah orang yang tidak pernah bergantung pada amal ikhtiarnya. Tubuh bersimbah keringat, berkuah peluh, tetapi hati tidak 100% tawakal kepada Allah. Jangan pernah mengabaikan dengan siapa kita berteman, karena teman menentukan baik buruknya perilaku kita. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Sepanjang kita suka pamer, maka penyakit cinta dunia tidak akan hilang. Fitrah manusia suka keindahan, tapi bukan berarti jadi diperbudak oleh keindahan. Wanita yang cerdas adalah yang mampu menempatkan diri dengan baik, sebagai anak, istri, dan ibu, serta mampu membaca potensi kebaikan, dimanapun dia berada. Hidup bersahaja, selalu saja mempesona, karena cermin dari pribadi yang tak diperbudak bermegah-megah, tak ditipu oleh hawa nafsu. Ciri seorang pemimpin yang baik akan nampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dengan perbuatannya. Dengan membiasakan diri hidup mewah, secara tidak langsung kita telah memancing kecemburuan orang lain. Saat sadar akan kesalahan, saat itu Allah mencintai kita, karena dengan kesadaran itu kita akan bertaubat, saat itulah cinta dan ampunannya tercurah. Tiada hari tanpa mencari ilmu, tiada hari kecuali bertambah amal,
dan tiada hari kecuali akan menambah bersih hati kita, dengan manajemen kolbu. Jalinan kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Bisa saja orang berpura-pura pengasih, tapi dengan cara itu kelak dia akan meringis perih. Rumah tangga yang kurang ilmu adalah rumah tangga yang hanya akrab dengan sikap emosi, dan jauh dari kearifan. Sehalus-halusnya musibah adalah ketika kedekatan kita dengan Allah perlahan-lahan tercabut. Dan itu biasanya ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan dan kehormatan dari setiap kebencian dan permusuhan, selain kehinaan dan penderitaan yang berkepanjangan. Lakukanlah segala pekerjaan dengan maksimal, sebab mengerjakan sesuatu setengah-setengah, menunjukkan keraguan-raguan, dan ragu-ragu adalah sifat orang munafik. Kesombongan bukanlah saat kita senang memakai pakaian bagus, namun kesombongan adalah tatkala kita meremehkan orang lain, dan menolak kebenaran. Puluhan tahun sampai saat ini kita hisap tenaga, keringat, air mata orang tua, mereka sampai rela berkorban nyawa mempertaruhkan hidupnya, hanya untuk kita. Iman yang teguh adalah kekayaan termahal, yang menjadi modal terpenting, untuk meraih kemudahan dalam hidupnya. Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri terhadap kekuatan dan kematangan pribadinya. Ketika manusia diuji kesulitan, banyak sekali yang selamat. Namun ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung jadi lalai, sehingga sedikit sekali yang selamat. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika dalam kondisi lapang dan mampu, maka janganlah kita menunda-nunda bersedekah, sampai tiba waktu sempit. Jika Anda merindukan keindahan, maka berbuatlah kebajikan, karena kebajikan ialah budi pekerti yang indah, sedangkan dosa ialah perbuatan yang menyesakkan dada. Kegagalan biasanya disebabkan oleh satu kelemahan manusia, yaitu tidak adanya keseimbangan antara keinginan dan kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar. Keluh kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan, selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Pastikan transaksi belanja kita bernilai ibadah, yaitu tidak semata hanya tukar-menukar uang dengan barang saja, tapi harus mempunyai nilai lebih dari itu. Allah mencintai kita dengan dua hal, dalam larangannya, ada keburukan yang dijaga bagi kita, dalam perintahnya, ada kebaikan yang diberi kepada kita. Kedengkian tidak akan mengubah sesuatu menjadi lebih baik, kecuali akan mengubah keadaan diri menjadi sengsara, hina, dan cenderung menzalimi orang lain. Pastikan kita sudah bersedekah hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Saudara kita adalah siapa yang terhubung ikatan keimanan antara kita dengan mereka, walau tidak satu darah satu bangsa. Waspadalah ketika ibadah sudah mulai malas, dan maksiat mulai sering dilakukan, karena itu adalah pertanda mulai memudarnya perhatian Allah kepada kita. Waspadalah terhadap barang mahal, bagus dan mewah, karena akan memperbudak diri kita, takut rusak, hilang, minimal diperbudak ingin pamer. Kejujuran membuat pesona tersendiri, yang dapat menyentuh nurani, dan menuai kekaguman serta memanen kewibawaan. Kemalangan adalah sebuah ujian yang harus dijadikan sebagai kekuatan yang bernilai, bukan kelemahan yang akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Nasihat yang baik adalah nasihat yang benar, penuh makna, dan bermanfaat bagi yang mendengarnya, bukan nasihat kepalsuan. Carilah ilmu dan hikmah dari orang-orang dermawan, mereka mungkin tidak kaya harta namun melimpah kasih sayang.
Kiat hidup sukses dalam kesederhanaan, yaitu sikap tenang, terampil, tertib, tekun, tegar, dan tawadu. Saudaraku, kebahagiaan dunia sesungguhnya bukanlah terletak pada dunianya, melainkan dari sikap kita yang benar, dalam menyikapi segala kejadian yang ada. Tukar watak permusuhan dengan kasih sayang dan saling memaafkan, apa yang kita anggap benar belum tentu benar di sisi Allah. Bekerja keras. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Jangan merasa berjasa atau paling mulia, karena sesungguhnya semua itu hanyalah karunia Allah. Betapa indahnya budaya saling mengoreksi, menasihati, dan mengingatkan, dalam kebaikan karena dari sanalah rasa percaya diri akan tumbuh. Diri kita merdeka, lapang dan bahagia, bila tak takut orang mengetahui diri ini apa adanya. Ingatlah hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lainnya. Cobaan tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Jatuhnya wibawa seseorang manakala tidak selaras, antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ia perbuat. Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis, dan kita tidak akan pernah menjadi orang produktif. Jikalau dosa kita menggunung tinggi, maka ampunan Allah melangit luas, jadi jangan pernah sungkan untuk bertobat. Bertobatlah dari sekarang. Orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri, yaitu senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang.